Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Minggu malam, polisi kembali membubarkan aksi balap liar di Kota Padang. Satres Narkoba Polres Tanah Datar menangkap 2 pengedar ganja. Seorang pemuda ditangkap polisi di kamar sebuah hotel di Bukit Tinggi karena perdagangkan kekasihnya. Aksi damai yang kita lakukan dan Ratusan anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat atau Koperbam Pelabuhan Teluk Bayur Padang Senin siang menggelar aksi unjuk rasa. Mereka yang sehari-hari bekerja sebagai tukang bongkar muat tersebut berkumpul sambil membawa spanduk tuntutan mereka. Para buruh bongkar muat ini tidak terima dengan hasil pemilihan pengurus Koperbam Teluk Bayur yang digelar bulan Juni lalu, yang diduga terjadi kecurangan. Menurut pedemo, Ketua hasil pemilihan terbaru Saudara Chandra terpilih untuk periode keempat kalinya. Sementara menurut anggaran dasar anggaran rumah tangga koperasi, pengurus hanya boleh menjabat 2 periode untuk jabatan yang sama. Mereka menuntut pengurus yang dianggap curang untuk dibubarkan. Pekerja bongkar muat ini menuding, pada saat pemilihan, hak suara juga terjadi penggelembungan 9 suara. Sebelumnya disepakati, jumlah kertas suara berjumlah 601, namun usai pemilihan, jumlah surat suara yang terkumpul bertambah menjadi 610 suara. Pedemo juga menduga ada permainan antara Dinas Koperasi Kota Padang dengan ketua terpilih 4 periode. Yang mana pengurus lama kami di Koperbam telah banyak terjadi kecurangan-kecurangan tentang perundang-undangan perkoperasian dengan dasar rumah tangga yang diatur anggaran rumah tangga Pak Chandra punya 2 periode dalam tempat yang sama. Kenyataannya sampai sekarang Pak Chandra yang keempat kali masih diberi fasilitas dan izin dari Dinas Koperasi Kota Padang pada khususnya. Jadi pada hari ini kami minta keadilan. Menindaklanjuti aksi ini, anggota DPRD Padang akan memanggil Ketua Koperbam terpilih dan Dinas Koperasi Kota Padang. Selain itu, anggota koperasi juga diminta untuk melaporkan ke polisi dugaan terjadinya penyelewengan keuangan koperasi. Tapi tadi saya lihat di ART-nya memang hanya boleh 2 periode. Kalaupun akan lanjut tidak boleh pada jabatan yang sama. Nah kalau 4 periode berarti dia melanggar ART-nya sendiri. Nah ini kenapa dibiarkan oleh pembina-pembinanya Dinas Koperasi UMKM, Dinas Ketenagakerjaan dan KSOP yang ada? Itu kan jadi pertanyaan. Berarti berencana untuk memanggil Dinas Koperasi itu yang terkait? Kalau itu tergantung pimpinan nanti, tapi tentu kita dari DPRD kalau ada pengaduan seperti itu kita panggil untuk konfrontir kan. Usai menyatakan tuntutan mereka, para pedemo membubarkan diri. Aksi ini mendapat pengawalan ketat polisi. Dari Padang, Robiha melaporkan. Seolah tak pernah jerah, aksi balap liar kembali terjadi di jalan utama Kota Padang. Minggu malam, polisi terpaksa mengejar mereka yang ikut aksi membahayakan tersebut. Saat polisi datang, para pelaku balap liar itu pun sigap melarikan diri. Seolah kucing-kucingan, saat petugas berlalu mereka kembali memacu kendaraannya di jalanan. Petugas pun dibuat geram dan mengejar mereka hingga ke gang-gang rumah warga di daerah Lolong. Petugas berhasil menangkap 10 orang dan menahan sejumlah kendaraan bermotor yang mereka pergunakan. Mereka kemudian digiring ke Mapolresta Padang untuk diberikan sanksi ataupun pembinaan. 10 remaja yang ditangkap polisi ditahan di Mapolresta Padang. Mereka baru diizinkan pulang setelah membuat surat perjanjian dan dijemput oleh orang tua masing-masing. Bahwa kegiatan kami hari ini ada cipta kondisi, memberikan rasa aman kepada masyarakat Kota Padang. Hari ini kami mengamankan 10 orang pelaku tawuran dan juga termasuk kendaraan sepeda motor yang dipergunakan sebagai untuk balapan liar. Ini kita lihat ada 8 juga sepeda motor yang kami amankan. Knalpotnya tidak sesuai dengan standar yang dikeluarkan pabrik. Aksi balap liar di Kota Padang sudah terjadi sejak lama.
Jalan Khatib Sulaiman menjadi tempat favorit bagi para remaja menguji kendaraannya. Meski aksi mereka selalu dibubarkan dan pelakunya ditangkap, namun aksi balap liar masih saja terulang. Dengan kondisi tersebut, polisi di Padang harus mencari pola baru dan cara penertiban yang baru, serta sanksi yang baru pula, agar razia balap liar tak menjadi kegiatan rutin. Alfi melaporkan dari Padang. Berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat, Satres Narkoba Polres Tanah Datar, Rabu siang, menangkap seorang pengedar ganja di daerah Limokaum, Batu Sangkar. Saat ditangkap, polisi menemukan 1 paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi. Warga di daerah Limokaum telah lama memberitahu polisi tentang sepak terjang Rahman yang kerap menjual ganja kepada tukang ojek dan pedagang keliling di daerah itu. Namun upaya polisi selama ini tak membuahkan hasil karena Rahman tak mengantongi barang bukti saat ditangkap. Namun akhirnya Rahman kena batunya. Bungkusan yang ditentengnya yang sekilas terlihat seperti nasi bungkus mencurigakan polisi yang telah mengamati Rahman sejak lama. Pasalnya, bungkusan yang ditenteng Rahman terlalu kecil jika dibandingkan dengan nasi bungkus. Saat polisi berpakaian bebas mendekati Rahman, lelaki pengangguran ini terlihat gugup. Polisi yang curiga langsung mengambil bungkusan yang ditenteng Rahman. Dan benar saja, Rahman ternyata tengah membawa daun ganja kering. Hasil pemeriksaan di lokasi, polisi menangkap pelaku yang memasok ganja kering kepada Rahman dan berhasil menangkapnya di rumahnya di daerah Dobo, sekitar 5 km dari Batu Sangkar. Kedua tersangka ini berhasil kami amankan berawal dari informasi masyarakat. Kedua tersangka sering mengedarkan narkotika golongan 1 jenis daun ganja di daerah Limokaum. Kemudian berdasarkan informasi masyarakat tersebut, tim Tarantula Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Datar pada hari Rabu berhasil mengamankan tersangka R. Kemudian setelah diamankan, dari hasil penggeledahan disita barang bukti berupa 1 paket daun ganja kering siap edar. Setelah diinterogasi, tersangka R mengakui bahwa dia mendapatkan barang dari tersangka D. Selama kemudian, kami langsung bergerak dan mengamankan tersangka D di rumah tempat tinggalnya di daerah Dobo, Kecamatan Limokaum. Sebelum diperiksa secara intensif di Mapolres Tanah Datar, kedua tersangka ini dibawa dulu ke Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Datar. Polisi juga melakukan uji air seni kedua tersangka itu di Laboratorium Rumah Sakit Daerah Tanah Datar. Sri Louis melaporkan dari Batu Sangkar. Sikap GA sungguh keterlaluan. Mahasiswa di sebuah perguruan tinggi ini tega menjual pacarnya sendiri ke orang lain. Padahal sang pacar masih terbilang anak-anak, baru berusia 16 tahun dan masih duduk di bangku SMA. Aksi GA diketahui polisi setelah mendapat informasi sepak terjang GA yang menjajakan anak-anak di media sosial. Untuk menangkap GA, polisi di Bukit Tinggi menyamar dan menghubungi GA. Setelah harga disepakati, GA pun menunggu di salah satu kamar hotel di Bukit Tinggi. Dengan cara itu, polisi berhasil menangkap GA dengan mudah. Mahasiswa ini juga tak bisa mengelak karena telah bertransaksi dengan polisi yang menyamar. Tak hanya itu, AA, kekasihnya yang akan melayani tamu GA, juga ada di kamar itu. Dalam pemeriksaan polisi, GA tak bisa mengelak dan mengakui semua perbuatannya. Hasil pemeriksaan terungkap jika AA telah diperjualbelikan GA sejak 3 bulan lalu kepada sejumlah lelaki hidung belang dan berhasil meraup uang jutaan rupiah. Saat ditangkap, polisi menyita uang 800.000 dari tangan GA dan 400.000 dari dompet AA. Dan pelaku dengan inisial G berumur 32 tahun beserta korban berinisial A yang masih di bawah umur. Pelaku inilah yang mengiming-imingi bahwa apabila bekerja dengan pelaku akan mendapatkan uang. Bahwa tidak hanya sekali ini saja pelaku tersebut menjual orang.
Dan ancaman yang diancamkan terhadap pelaku adalah 15 tahun. Kini GA masih diperiksa polisi secara intensif di Mapolres Bukit Tinggi. Atas perbuatannya, GA dijerat pasal berlapis dengan ancaman 10 hingga 15 tahun penjara. Sri Louis melaporkan dari Bukit Tinggi.